Nah, kalau di daerah Kalimantan Timur, pasar hewannya di sini. Nah, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Amin Nur Arif, masih tetap di channel TV Sapi. Nah, kali ini teman-teman saya akan menjawab atau akan membuat konten atau mereview salah satu jawaban pertanyaan, yaitu Om, bagaimana kondisi pasar hewan di daerah Kalimantan? Nah, yang perlu saya sampaikan, di daerah Kalimantan berbeda pasar sapinya dengan di daerah lain seperti Jawa atau Sulawesi. Nah, kalau di daerah Kalimantan yang saya tahu ada pasar hewan itu ada di daerah Kalimantan Selatan, itu di daerah Pelihari, teman-teman. Nah, kalau di daerah Kalimantan Timur, pasar hewannya di sini. Nah, ini pasar hewan ya. Pasar hewan pemerintah Kota Samarinda. Ini kondisi pasar hewannya. Ini lagi proses pembangunan. Nah, kita lihat suasana pasar hewan di Kota Samarinda ini, teman-teman. Kondisi pasar hewan di sini berbeda dengan kondisi pasar hewan di Jawa, di Sulawesi atau di daerah-daerah lainnya, di mana biasanya ada pasar hewan hari Senin, hari Rabu, hari Kamis, hari Minggu. Nah, kalau di sini tidak ada pasar hewan yang sistem harian seperti itu, teman-teman. Karena apa? Pasar hewan di sini dia tidak tidak seperti pasar hewan di daerah lain, seperti di Jawa atau di lain-lain. Nah, kondisi pasar hewan di Kota Samarinda seperti ini. Nah, ini kita lihat di sini ada kandang-kandang, di mana kandang-kandang ini adalah kandang-kandang para penyuplai sapi, teman-teman. Nah, bedanya pasar hewan di Kalimantan, khususnya di daerah Samarinda ini, di Kalimantan Timur ya, pasar hewan itu dia sistem jual belinya nggak seperti, atau budaya jual belinya nggak seperti di daerah lain, seperti di daerah Jawa, di mana peternak atau petani atau belantik bisa membawa sapinya 1 ekor, 2 ekor dibawa ke pasar hewan. Kalau di Kalimantan Timur, khususnya di Kota Samarinda, tidak seperti itu. Adanya para petani atau peternak di sini beli sapi. Jarang mereka yang menjual sapi, teman-teman. Termasuk mungkin belantik juga beli di sini, di pasar hewan di sini. Mereka tidak jual beli sapi di sini, tapi kebanyakan membeli sapi di pasar hewan ini. Kenapa? Di pasar hewan Kota Samarinda ini, dia pasarnya sistemnya seperti ini. Nah, ini kita lihat, ini ada kandang, salah satu kandang ini punyanya kandang Haji Dayat ya. Haji Dayat ini CV Nur Mahabah, punya CV Nur Mahabah. Ini salah satu penyuplai sapi juga, supplier sapi juga di Kota Samarinda. Ini kandangnya. Kebetulan sapi lagi sedikit, lagi kosong. Jadi setiap kandang ini biasanya kapasitas antara 200, 300 sampai mungkin sampai 1000 ekor muat dalam satu kandang. Dimana kandang-kandang ini dia mendatangkan sapi dari luar pulau atau dari daerah lain, sehingga ditransitkan di sini dan dijual di sini. Nah, dimana tidak seperti di Jawa, di Sulawesi, dimana di situ pasar hewan pasar hewan petani atau peternak itu bisa bawa sapi ke pasar. Nah, di sini peternak atau petani atau mungkin belantik ya, belinya malah di sini, dijual ke pelosok-pelosok atau ke daerah-daerah masing-masing. Kenapa? Karena kondisi persapian di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Timur, tidak sebanyak sapi yang berada di pulau-pulau lain. Di sini masih kurang, teman-teman, sapinya. Sapi-sapi rata-rata didatangkan dari pulau lain, didatangkan ke sini untuk menyuplai kebutuhan sapi di Kalimantan Timur. Nah, ini adalah kandang-kandang para penyuplainya. Nah, kalau ini
kandang Podorukun teman-teman. Nah ini, kalau ini kandang saya ya. Nah ini kandang Podorukun, ini kandang dua Podorukun. Di sini juga tempat transitnya sapi, turunnya sapi, di mana sapi-sapi terutama dari luar daerah, dari pulau lain, itu kita turunkan di sini, kita transit di sini, dan diperjualbelikan di sini. Biasanya sapi-sapi itu ada beberapa kategori, yaitu sapi potong. Sapi potong itu menyuplai para pemotong ya, untuk jagal-jagal di area Samarinda, Kalimantan Timur dan sekitarnya. Terus juga sapi bakalan. Sapi bakalan ini di mana sapi-sapi ini apa ya? Sapi-sapi yang diperuntukkan untuk diternak lagi atau dikemukkan lagi. Nah, seperti itu. Di mana para peternak atau petani ngambilnya ya di sini. Atau mungkin para reseller juga ngambilnya di sini. Ini kandang Podorukun. Itu kandang CV Nur Mahaba ya, punya Haji Dayat. Ini kandang Podorukun, ini punya saya ya. Nah, kebetulan punya teman-temannya. Kita lihat di sini juga ada kandangnya. Ada kandang sapi suta. Ini kandangnya Haji Tati ya. Haji Tati kandangnya seperti ini. Ini kandang Podorukun. Kebetulan lagi kosong ya. Terus ada di belakang sana lagi itu kandangnya Bapak Hade ya. Bapak Hade itu penyuplai sapi juga, kandangnya di belakang. Jadi kurang lebih di Pasar Hewan Samarinda ini ada 4 kandang supplier yang didirikan di sini, di mana kandang ini memang lahannya difasilitasi oleh Dinas Peternakan Kota, tapi untuk kandang-kandang ini para supplier membangun sendiri teman-teman, karena memang sapi yang turun dari kapal biasanya ribuan. Biasanya satu kandang ini bisa muat 300, 400, 500 bahkan 1000, di mana sapi-sapi itu perlu untuk beristirahat, berteduh ya, supaya sapi-sapinya nanti bisa diperjualbelikan dengan baik. Nah ini kita lihat, ini contohnya kandang Butati ya. Oh ini masih ada sapinya beberapa. Ini contoh aja. Nah ini APK-nya lagi bersih-bersih kandang. Ini ada kandangnya Butati. Terus kita coba masuk ke kandang kita, kandang Podorukun. Ini kandang Podorukun teman-teman, kapasitas 300 ekor. Ini lagi rimbun karena memang sapi agak lama tidak masuk, maka ini akan kita bersihkan sambil menunggu kapal datang teman-teman. Nah ini, nah seperti ini kondisi kandang Podorukun. Kita lihat, kita boleh masuk ke dalam. Suasananya seperti apa sih kandang-kandang itu? Suasananya seperti ini teman-teman. Ini lagi kosong ya. Ini kosong. Nah jadi kita nanti sapi-sapi kita akan taruh di sini semua. Sapi-sapi yang datang dari luar pulau kita akan standby-kan di sini, kita ready-kan di sini. Nah kalau kandang ini kapasitas kurang lebih 300 ekor. Nah disinilah nanti proses jual beli sapi di Pasar Hewan Samarinda itu dilakukan. Beda dengan di daerah lain, di mana tadi saya katakan peternak, petani, mungkin belante ya, atau mungkin reseller itu bawa sapinya 3 ekor ke pasar, dijual, nggak laku bawa pulang lagi. Kalau di sini nggak seperti itu. Di sini ya sapinya biasa sekali datang 1 atau 2 kapal, mungkin 500 atau 1000 sapi, nanti akan masukkan di sini dulu sebagai kandang transit. Nah di sini masuk di kandang sebelah, di situ ada kandang Haji Dayat, CV Nur Mahaba, di sini kandang Podorukun, kandang Butati dan kandang Hade. Jadi ada 4 penyuplai besar di Pasar Hewan Samarinda teman-teman. Nah seperti itu. Nah beginilah kondisi Pasar Hewan Samarinda. Tidak seperti di daerah lain yang bisa bawa sapinya 1 ekor, 2 ekor, belum bisa, karena memang kondisi peternak di Kalimantan Timur sapinya masih kurang. Biasanya mereka beternak itu mayoritas adalah menyediakan sapi-sapi kurban teman-teman, tidak untuk diperjualbelikan setiap harinya, seperti itu. Oke, mungkin itu bisa menjawab salah satu pertanyaan. Om, bagaimana sih kondisi pasar hewan di Kalimantan? Ya, kayak gini, ini lagi sepi karena kapalnya belum datang. Ini lagi kita persiapkan untuk kedatangan kapal. Oke, mudah-mudahan suasana ini bisa menjawab salah satu pertanyaan kondisi pasar hewan di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Timur, tepatnya di Pasar Hewan Samarinda.
Cukup sekian, salam sukses, salam ngarit. Mudah-mudahan sejahtera untuk peternak Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.